Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari S1 Kebidanan di Institut Medika Dr. Gigi Cirebon. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas pengantar praktik kebidanan. Di sini saya akan penyuluhan dengan media lembar balik tentang keluarga berencana atau yang disebut KB. Apa itu KB? KB merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan dengan alat kontrasepsi. Di sini alat kontrasepsi ada 12, yaitu vasektomi, diafragma, pantang berkala atau kalender, spermicida, senggama terputus, suntik KB, tubektomi, implan, amenorrhea, operasi, kondom, pil KB, dan iud. Adapun tujuan dari keluarga berencana, pertama, itu membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Dan yang kedua, merencanakan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Dan yang keempat, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Dan selanjutnya itu menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Adapun manfaat-manfaat program keluarga berencana ini, yang pertama itu manfaat untuk ibu. Manfaat untuk ibu itu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga kesehatan ibu dan merencanakan kehamilan lebih berprogram. Dan manfaat untuk bayi atau anak, mengurangi angka kematian pada bayi dan bayi mendapatkan kasih sayang yang lebih maksimal. Dan yang kedua, manfaat untuk keluarga yaitu harmonisasi keluarga lebih erat, lebih dekat. Dan adapun mencegah penyakit, dan selanjutnya itu mencegah penyakit menular seperti HIV, sifilis atau gonore. Adapun pengertian alat kontrasepsi, yang pertama yaitu implan atau KB susuk. Jenis alat kontrasepsi ini berupa jarum kecil dan tipis yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas wanita. Dan yang kedua yaitu pil KB, yang sering digunakan di Indonesia itu pil KB, yaitu salah satu metode kontrasepsi paling umum digunakan wanita di Indonesia. Kontrasepsi ini jenis pil ini mengandung 2 hormon, yaitu estrogen dan progestin. Fungsinya untuk menghambat pelepasan sel telur. Nah, selanjutnya yaitu tubektomi. Tubektomi adalah alat KB yang dipasang melalui jalur operasi yang dimana tuba falopi atau saluran tuba pada wanita itu dipotong. Dan yang selanjutnya itu senggama terputus. Senggama terputus adalah metode senggama yang memiliki keefektifan 80%. Nah, selanjutnya yaitu kondom yang sering dipakai oleh orang-orang Indonesia, terutama di daerah Jakarta, yaitu salah satu alat kontrasepsi yang mencegah penyebaran infeksi menular atau yang biasa disebut dengan IMS. Yang selanjutnya yaitu suntik KB. Suntik KB yaitu mengandung hormon progesteron yang disuntikan pada lengan bagian atas atau pada bokong wanita. Yang selanjutnya itu spermicida. Spermicida biasanya alat KB ini diletakkan di dalam vagina dekat leher rahim dan harus dimasukkan segera sebelum berhubungan intim. Efek dari KB ini bekerja setidaknya 15 menit setelah digunakan. Yang selanjutnya yaitu amenorrhea laktasi. Metode ini bisa disebut juga dengan rational Americania method atau LAM. Salah satu metode dalam merencanakan kehamilan yang bersifat alamiah atau sementara. Yang selanjutnya yaitu vasektomi. Pada vasektomi ini yaitu metode kontrasepsi jangka panjang yang melakukan operasi pemotongan vasekular pada saluran kecil pada pria. Jadi vasektomi ini diterapkan di pria, bukan di wanita. Yang selanjutnya itu diafragma. Diafragma adalah
Alat ini berbentuk kubah dan terbuat dari karet atau silikon seperti kondom, sama bentuknya seperti kondom, tetapi alat ini, diafragma ini diterapkan pada wanita. Kalau kondom itu pada pria dan diafragma ini pada wanita. Dan selanjutnya yaitu pantang berkala atau kalender. Pantang berkala ini adalah metode pasangan tidak melakukan hubungan seksual saat wanita sedang dalam masa subur. Jadi kalender ini tuh kalau dalam masa subur tidak boleh berhubungan intim terlebih dahulu. Jadi lebih menghitung kalender, menghitung jadwal atau menghitung tanggal. Dan selanjutnya yaitu iud. Iud itu terbagi dua, yaitu iud tembaga dan iud hormonal. Iud atau yang sering disebut adalah KB spiral, alat kecil yang berbentuk T dimasukkan ke dalam rahim seorang wanita yang ingin ber-KB. Iud tembaga tidak mengandung hormon dan kandungan tembaganya bertindak sebagai spermisida untuk membunuh sperma yang masuk. Dan iud hormonal mengandung progestin, fungsinya untuk mencegah sperma membuahi sel telur. Yang selanjutnya yaitu cara pemilihan kontrasepsi. Cara pemilihan kontrasepsi pertama itu sebelum menggunakan alat kontrasepsi, pahami tujuan dan maksud dari alat kontrasepsi tersebut, manfaat-manfaatnya dan fungsi-fungsinya. Dan yang kedua itu bermusyawarah kepada pasangan. Dan yang ketiga itu pilih sesuai usia. Dan yang keempat, ukur tingkat efektifan alat kontrasepsi. Dan selanjutnya yaitu lakukan konsultasi dengan pihak medis atau kepada bidan atau dokter. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang